Asik kali ya kalau bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Dokter Ahmad Mediana SPOG. Hai dokter, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Ya. Oh ya, kita belum sempet kenalan nih dok. Nama saya Ara. Tadi saya Ya. sempet searching nih dok di Google mengenai dokter Opjin terbaik se-Jabodetabek. Dan nama yang keluar pertama nih adalah Dokter Ahmad Mediana SPOG. Wah itu keren banget sih dok. Bisa nggak sih dok diceritain sehingga dokter bisa disebut dokter Opjin terbaik se-Jabodetabek? Oke, terima kasih nih ya. Tapi yang pertama-tama ingin saya sampaikan nih ya. Iya. Saya nggak tahu tuh saya tuh nomor terbaik itu. Oh dokter siapa. nggak tahu? Nggak tahu, Oh, saya juga oke. nggak tahu. Belum Dan pernah sempet searching nama sendiri dok? Belum pernah? nggak masuk akal saya gitu. Maksud saya gini gitu. Saya juga nggak pernah juga gitu ya men-searching, mencari tahu saya tuh gimana Oke. gitu. Tapi kalau di tempat praktek nih ya, saya itu bukan 1-2 pasien gitu ya, Oke. cukup banyak lah. Ya. Dok, susah bener sih dok nyari dokter Ahmad kayak gitu ya. Dok, saya udah ke beberapa dokter nih dok, ya udah Oke. kemana gitu segala macam. Dok, saya udah daftar bulan lalu baru ketemu sekarang kayak gitu-gitu. Kenapa dok? Bisa susah ketemu tuh kenapa? Saya kan nggak tahu, saya udah sekian tahun nih dari tahun 2005 dulu Oke, mungkin berarti udah sekitar Udah 20 15 tahunan Oh, gitu. 15 tahunan ya, Dok ya? Membatasi praktek Oh, memang. oke. Kenapa, Jadi- Dok, membatasi praktek? Saya pernah di posisi praktek 80%, 100% sehari gitu ya. Sehari, Dok? Ya, sehari, Banyak. bayangin ya. Wah, banyak banget. Oke. Untuk sesuatu yang saya pikir-pikir untuk apa ya gitu ya. Dan belakangan ini saya meyakini nih jadi sekarang bahwa informasi itu untuk ibu hamil Oke. gitu sangat penting. Jadi nggak bisa diburu-buru nih kalau sama ibu hamil. Jadi lebih fokus ya, Dok, sekarang ya? Lebih fokus Oke. dan luas juga ya Oke. sebetulnya ya gitu. Oke. Nah, sebenarnya nih, Dok, saya penasaran banget nih. Apa sih program hamil yang dokter berikan kepada ibu-ibu hamil? Sehingga banyak banget nih yang tertarik untuk memilih dokter sebagai dokter Opjin ya? Oke, hamilnya sendiri kan dari zaman dahulu hamil udah ada kan? Oke, ya betul. Ya, Ara ibunya juga hamil juga kan Iya, dulu kan betul. waktu melahirkan Ara gitu kan. Betul. Kan programnya udah ada dari dulu. Tapi kalau saya tanya nih ya ke Iya. ibu-ibu hamil, Bu mau hamil gak Bu? Gitu. Oke. Itu mah 100% kali jawab iya dokter Ahmad. Oke. Ada sih yang gak mau hamil juga ada. oke. Tetapi kalau ditanya ya, Ibu siap hamil? Siap dokter Ahmad, siap misal. Coba saya tanya Bu ya, apa yang udah disiapin? Tiba-tiba bingung jawabnya. Bingung. Oke. Apa dok ya maksudnya? Oke. Ibu udah periksa ini belum? Udah ini belum? Itu belum dok sama gitu. Nah gitu. Apalagi kalau saya tanya gitu ya, Bu kalau hamilnya nanti cacat gimana? Bu kalau hamil gini gimana? Tiba-tiba ya saya nggak mau dong dok saya. Nah tiba-tiba jadi terjadi protes gitu. Iya. Padahal bukan dia yang bikin manusia kan bukan dia Betul. kan gitu kan ada yang menciptakan gitu. Jadi pada dasarnya saya mau bilang adalah persiapan ibu hamil itu sangat perlu. Oke. Mungkin itu tuh yang bikin saya pasiennya waktu saya tanya gitu nggak marah loh gitu. Oke. Bu kalau ibu sampai tersinggung segala macam saya minta maaf sebelumnya. Oke. Enggak kok dok saya nggak pernah ada yang memberitahukan seperti ini. Oke. Ayo loh. Kan jadi Oke. jadi saya tertarik sekali nih kok nggak ada ya informasi sekarang. Berarti masih banyak orang yang belum tahu terkait informasi-informasi kehamilan ini ya? Banyak kan sekarang Banyak. eranya udah seperti ini eranya loh gitu ya. Oke, Tadi oke. Ara ini era gitu ya. kan ada Oke. ilmunya kan Iya, ada kan iya. sekolahnya ada Iya, fakultas betul, kedokteran Betul. Kemenkes peraturan semuanya ada. Nah, tadi nih dok, saya pun sempet nih waktu lagi Iya. searching itu, Iya. saya baca kalau dokter Ahmad ini punya program nih, program kehamilan namanya Bundana. Nah, itu tuh apa sih dok? Iya. Sebenarnya nggak ada yang aneh lah gitu ya periksa hamil gitu ya. Oke, periksa hamil di kampung kek di mana kek itu saya udah keliling nih udah hampir seluruh Indonesia kayaknya sudah saya Oke. keliling. Tapi saya ke Belanda juga kayak ke Finland kemana juga sama juga itu juga periksa hamilnya seperti ini. Oke. Cuma saya tulisin, Oh. dibuatin programnya, Oke. digandeng ya mulai dari prahamil loh. Oke. Sampai hamil, kemudian hamilnya mesti apa, trimester Oke. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Begitu lahir harus apa, pasca lahir terus gimana, itu disambungin sama anaknya tumbuh Dengan kembang. program Bundana ini. Nah itu ditaruhin satu program namanya Oke. Bundana. Oke. Bundana tuh bukan dari saya idenya. Oh, gimana tuh? Saya ngomong hal seperti ini sama Ya. orang sama
ya teman-teman lah. Kebetulan saya punya PT nih gitu Oke. ya, punya perusahaan sampai bikin perusahaan gitu loh saya. Perusahaan apa itu, Dok? Namanya PT Perina Medica Edutama gitu ya. Oke. Perina tuh ibu dan anak kan. Oke. Medica tuh medis lah gitu ya. Iya. Mengutamakan edukasi. Oke, jadi tujuan dari perusahaan Tujuan ini adalah untuk edukasi. Oke, di bidang ibu dan anak. Oke. Dari segi medisnya. Itu doang sebetulnya ya, udah di jalan itu. Sama karyawan yang ini segala. Dok, kalau nama itu kan saya semacam punya tagline jadinya ya. Oke, apa tuh, Dok? AMS gitu ya. Oke. Applicative Medical Care System. Oke. Dulu mas saya mau bikin Ahmad Mediana System aja gitu ya. Oh, iya. Padanannya kan ayam goreng mas mau kayak apa kayak gitu ya, Iya, gitu iya. kan semua begitu kan, bawa bereknya juga ada gitu Betul, kan. betul. Saya bikin dok jangan kayak gitu, dokter belum waktunya, udah Applicative Medical Care Iya. System gitu ya. Oke. AMS Iya. gitu. Itu udah sekian tahun, kan ini udah tahun ke-8 gitu Oh, ya. tahun ke-8, Dok. Oke. Nah begitu ngomong sama orang-orang yang umurnya 25-an, 20, Oke. dok jangan itu dok, jangan ini, jangan itu. Dicontohin lah saya tuh sama situasi saat ini yang udah bukan saya Oke. banget Oke. era digital ini. Namanya dok Bundana aja dok, bunda, ibu dan anak. Nanti kalau yang lebih tumbuh kembangnya dok namanya Growy gitu ya. Oke. Oke, kalau yang udah dewasanya segala macam namanya Pasagia. Kalau yang udah menopause, udah menjelang lansia namanya Prosenio. Terus saya mikir apa gitu. It's okay gitu nama gitu ya supaya mudah dok ini Betul. untuk diterima sama Betul, masyarakat. betul. Gitu. Oh gitu, Dok. Wah, ini Iya. saya mendengar terkait program Bundana ini seru banget nih, Dok. Menarik banget. Pasti teman-teman yang nonton juga penasaran sama program Bundana ini. Nah, Iya. mungkin lebih baik dijelaskan program Bundananya satu persatu ya, Dok, supaya penonton Oke, juga semakin oke. paham. Kita mulai dari yang masa pra-pregnancy itu ya, Dok ya. Oke. Di masa pra-pregnancy ini nih, apa sih yang dokter berikan nih kepada pasien-pasien dokter? Iya, ini kalau dibahas ini waktunya muat nggak? Saya sekolahnya aja saya 4 tahun Oke, untuk iya. gitu ya. Banyak ya, Dok, ya, yang harus Fakultas tahu. kedokterannya 6 Iya. tahun, jadi 10 Betul, tahun. betul. Oke, mungkin dijelaskannya satu persatu mungkin oke ya secara lebih rinci lah. Misalnya persiapan hamil. Ya. Bisa persiapan nikah loh sebelumnya lagi nih. Oke. Persiapan nikah coba ya gitu. Kan ada yang hamil nggak mau nikah juga ada juga Oke. gitu ya. Tapi bukan itu topiknya. Iya. Di Republik ini udah ada sistemnya untuk pranikah. Ada checklistnya gitu Sudah loh. ada kewajiban untuk itu ya, Dok? Ada. Jadi kalau saya di poliklinik terus katanya, kok bisa bu nikah nggak ada periksanya? Itu dia bingung-bingung gitu ya. Oh gitu. Bisa tuh dok buktinya tuh. Berarti kan nggak konsisten kan Iya, programnya betul, gitu ya. Betul. Kalau emang udah dicanangkan pramarital check up gitu, jalanin dong. Iya, betul. Kan bukan tujuannya supaya tidak jadi nikah. Betul. Misalnya periksa nih ya. Periksa ya. Saya geser dikit aja namanya sehat gitu. Oke. Sehat itu definisinya sehat itu jiwa raga. Bukan hanya bebas dari penyakit, kecacatan, masalah sosial, masalah ekonomi. Orang ngerasa kalau ditanya ibu sehat nggak? Bu? Sehat. Apa buktinya sehat? Nggak sakit. Iya, betul, Nah, betul. kan jadi sesederhana itu. Padahal harusnya nggak sehat sebelum hamil, sebelum nikah itu jiwa raganya. Iya, betul. Raga Setuju, yang di Dok. depan saya kan, sekarang ibu kan di Betul. depan saya. Boleh nggak saya periksa ini, saya periksa laboratorium misalnya ya. Periksa dasar aja. HB, golongan darah. Jarang ibu-ibu tahu golongan darahnya apa bu? A positif apa negatif? Nggak tahu. Nggak Dok. tahu, iya benar. Jadi resus tuh nggak familiar di ibu. Betul. Walaupun cuma 1% yang resus negatif, kalau sampai ada itu big issue lah. Oke. Nah itu periksa laboratorium, mulai semua ya, dasar semuanya loh, periksa fisik, periksa ini tinggi badan, berat badan, kan ada yang gemuk, ada yang kurus, betul, ada yang betul. segala macam, ada yang pendek, ada yang itu, Betul. beragam semuanya. Tambahin periksa fisik, kemudian periksa laboratorium, Oke. kemudian ada USG misalnya gitu, dan sebagainya itu dalam satu kesatuan. Berarti banyak banget ya dong aspek yang dilihat Iya. pada saat masa pra-pregnancy ini. Yang dilihat banyak loh. Oke. Nah itu yang diperiksanya jangan banyak pula, nanti terkait sama mahal dong dokter gitu Iya, karena banyak iya, gitu. iya, Enggak betul, juga sebenarnya saya cuma perlu yang dasar-dasar aja juga kok. Betul. Gitu. Berarti itu tadi yang masa pra-pregnancy ya dok? Pra-pregnancy. Nah sekarang masuk kepada masa kehamilan nih dok. Hamil gitu ya. Ya. Oke, misalnya hamil ya. Hamil coba, bayangin hamil gitu. Ya semua juga ada hamil gitu ya. Oke, hewan juga hamil gitu ya, Iya. tumbuh-tumbuhan juga bereproduksi semua. Sepertinya sesuatu yang ya udah biarin aja biasa aja gitu. Kalau usah diapa-apain juga nggak apa-apa gitu Iya, ya. betul. Oke,
Tetapi permasalahan-permasalahan utama loh ya. Utama. Saya kan dokter kebidanan 26 tahun nih sekarang. 26 tahun. Penyebab kematian ibu hamil nih 20 tahunan loh. Ya 30 tahunan. Kok 30 tahun bapak saya dokter kebidanan, itu 50 tahun dia dokter kebidanannya. Permasalahan tuh sama. Apa tuh dok? Perdarahan, hipertensi, infeksi. 3 hal ini ya dok ya? Iya, Masih 50 sama tahun nggak berubah. Coba apa tuh artinya? Berarti, kan ada sesuatu yang tidak pernah dievaluasi, diperbaiki, dikembangkan. Betul. Saya dekat sekali dengan Finlandia gitu ya. Beberapa kali saya udah kesana 4 tahun terakhir ini. Saya pernah nanya lo gitu, kalau di sini angka anemia berapa persen ya? Dia celingukan terus. Kita anemia kapan ya terakhir? Saking nggak pernah lagi ya dok ya? Udah nggak ada. Bahkan udah nggak ada, bukan nggak pernah lagi. Wah. Iya, saya udah nggak ngerti lagi gitu penyakit infeksi segala macam gitu. Iya, ini faktanya di Indonesia anemia 30-40%. Tinggi loh. Tinggi banget dok. Tinggi, makanya saya perlu periksa HB. Jadi waktu hamil gitu ya, udah ya prahamilnya udah digeser ya jadi hamil. Hamil diperiksa secara komprehensif gitu kan. Ada periksa fisik lagi, ada periksa laboratorium, ada periksa gizi dong. Kan gizinya kan harus. Waktu saya kirim ke dokter gizi, teman-teman saya bingung, kenapa sih masih periksa gizi? Emang kita nggak bisa gitu? Bukan kita nggak bisa gitu. Ini ada orang nih beratnya sekian, kebutuhannya sekian. Kalau kita ngomong secara umum bisa coba dosisnya ngomong. Seorang ibu hamil beratnya 90 kilo. Coba berapa? Kebutuhan zat gizinya, kalorinya, proteinnya, zat gizi segala macam. Bingung loh. Betul. Nah itu kan seorang ahli gizi kan bukan hanya hitung-hitungan aja, tata caranya, menyajikannya segala macam, memonitorinya gimana gitu. Betul. Berarti banyak banget ya dok. Orang tuh masih belum sadar gitu. Belum. Banyak banget ya. Banyak. Coba misalnya pemeriksaan tapisan ya, infeksi misalnya ya. Gigi misalnya. Saya kirimlah ke dokter gigi. Teorinya bilang nih, prematuritas kayak pecah ketuban kayak itu 30-an% tuh penyebabnya karena dari gigi, jalur masuk. Itu dari infeksi, gigi dong? Iya. Ibu hamil tuh seluruh faktor di seluruh tubuhnya infeksinya harus minimal. Ya gigi, ya hidung, ya tenggorokan, ya lambung, itu kan jalur masuk semuanya. Kalau bisa semuanya dalam keadaan sehat. Banyak sekali ya dok, berarti aspek-aspek yang orang tidak perhatikan justru membawa dampak yang sangat berbahaya ya dok ya? Betul. Itu dari fisiknya, belum psikologinya. Ya benar dok. Coba ya, hampir nggak ada dokter kebidanan yang mengkonsulkan psikologinya. Saya mah ada checklist pertanyaannya bu, gimana coba ya, bayangin ya. Planning atau unplanning hamil bu, saya tanya aja gitu. Unplanning dok, wanted or unwanted. Coba bayangin kalau kombinasinya udah unplanning, unwanted segala macam. Kejiwaannya nggak bagus. Nanti anaknya kayak apa kan udah tergambarkan kan. Nah di segi keilmuan dari kebidanannya ya, ini dari segi ilmu saya karena saya belajar keilmuan kan, ada yang namanya fetal origin adult disease gitu ya. Fetal origin di sana nih muncul sebelum hamil kejadiannya, lagi berantem kayak, lagi proses cerai kayak, lagi anemia, lagi covid sekarang ini kan lagi segala macam. Nanti munculnya tuh nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ayo loh. Betul dok. Nggak kerasa kan gitu kan? Betul. Ilmunya begitu. Saya mendengarnya ini merupakan program yang sangat komprehensif ya dok ya. Harusnya iya kan, itu kan manusia di dalam situ kan. Betul. Bukan benda apa gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kalau saya geser dikit lah ya. Presiden Jokowi kan yang kedua ini kan tagline-nya kan SDM unggul Indonesia maju. Iya betul. Saya mencari tahu apa SDM unggul gitu ya supaya maju Indonesia, nggak ketemu loh. Nggak ada. Ya udah saya terjemahin aja itu semuanya menjadi satu karena saya dokter kebidanan ya, saya punya kesempatan pertama nih menurut saya nih untuk mempersiapkan SDM unggul. Jadi persiapkannya dari sebelum hamil. Program Republik ini udah ada namanya program 1000 hari pertama kehidupan. Udah, tapi sebelum hamil programnya apa, lagi hamil mesti ngapain, itu yang detailnya nggak ada, apalagi monitor. Wah, oke dok. Gitu. Nah, dok. Tadi kan dokter udah menjelaskan nih pada masa pra-pregnancy, kemudian masa kehamilan. Nah, ini setelah melahirkan nih dok, apakah masih ada kontrol lebih lanjut yang dokter lakukan?
Iya harus Harus pasti ya, gitu Dok, ya. ya? Saya lagi bayangin ibu hamil ya. Oke. Ibu hamil. Tadi pagi saya baru nih mendampingi seorang ibu hamil yang Iya. kasus sulit loh gitu. Oke. Hamil ya, trimester 1, trimester 2, Iya. trimester 3, dipantau semuanya. Oke. Ada pemantauannya. Iya, Dok. Ada pemantauan berat badan ibunya, pemantauan gerak janinnya, pemantauan berat badan janin, HB-nya dipantau, semuanya zat gizinya dipantau gitu ya. Iya. Coba ya, begitu melahirkan. Saya Ya. nggak mau topiknya pembicaraannya cara melahirkan ya. Oke. Melahirkan normal kek, melahirkan sesar kek. Ya. Ara cari tahu deh kalau tentang nyeri pada ibu melahirkan normal. Berapa skalanya itu? Pasti sakit banget ya, Dok ya? Itu udah lu cari tahu aja, tanya sama ibunya gitu ya. Iya, iya. Tidak ada sakit yang lebih sakit dari ngelahirin normal. Wah. Nggak ada. Oke. Jadi saya berpendapat bahwa seorang ibu hamil udah berjuang nih Iya. untuk melahirkan, itu nilainya tinggi sekali. Betul, betul, Dok. Karena itu SDM Indonesia loh hadir. Ya. Begitu lahir di resume nih semua nih perjalanan ini Iya. semua. Saya resume loh. Saya buatin, saya resume gitu ya. Kalau di rumah sakit ada yang namanya laporan persalinan. Oke. Saya mau meresume seluruhnya, proses saya resume. Ini ditaruh di resume yang mau dibawa sampai 18 tahun ke depan anaknya. Ketika anak udah sampai usia 18 tahun, Dok? Kan anak 18 tahun. Oke. Nggak ada yang punya program ini mulai Betul, dari betul, hamil, lahir sampai 18 tahun. Nggak betul, ada. Betul, betul. Jujur saya juga baru pertama kali nih, Dok, dengar ada program kayak gini. Iya. Memikirkan sampai usia 18 tahun, Dok. Heeh. Jadwal kontrol aja misalnya. Iya. Coba ya. Saya bilang gini nih sama rumah sakit ya. Ini ibu hamil 4 minggu. Saya bilang buatin dong jadwal kontrolnya sampai lahir. Wah. Bingung loh gitu loh. Kalau di iPad kan bisa ditulisnya jadwal kontrol tanggal segini Betul, ditulisin betul, gitu ya. Begitu lahir nih saya ngomong lagi, buatin dong jadwal kontrol anak ini sampai 18 tahun ke depan. Lebih bingung Iya, lagi. Harusnya kalau itu ada ya sebuah Iya. rumah sakit nggak bakal habis loh pasiennya. Betul, Dok, betul. Itu bukan orang sakit loh. Betul. Kan bukan batuk pilek yang sembuh gitu ya. Ini orang hamil loh. Kalau orang hamil tuh ada terus loh kebutuhannya. Oke. Kontrol terus, monitor. Setiap hari WA saya nih, setiap hari handphone saya 200-an 300-an WA per hari. Dari Ibu hamil. ibu-ibu hamil. Heeh. Kontak langsung sama Kontak dokter. saya, nanyain saya. Oke. Coba bayangin kapan saya tidur. Iya, Dok. Sibuk Hah? banget berarti dokternya. Ternyata enggak juga tuh. Oke. Iya, saya karena saya ngebatasin pasien, saya ini ngebuka WA, Iya. ngebuka seluruh jaringan. Ini nanti yang ini gara-gara ini eranya sekarang nih, digital ini nih. Menurut saya ini memang eranya ini menurut saya. Gitu. Betul. Jadi programnya ada setelah lahir misalnya ya. Iya. Tadi kan waktu hamil ya ada senam Iya. hamil segala nih. Betul. Ada yoga hamil, prenatal yoga. Betul. Ada pendidikan gitu. Jadi sampai ibu hamil harusnya disekolahin. Oke. Nah begitu lahir juga ada resumenya, home care-nya gimana, senam nifasnya gimana, kalau operasi caranya operasi memanage lukanya gimana, pijit bayinya, laktasi, ya Allah, Edukasi banyaknya. ya, Dok ya. Banyak sekali programnya. Oke. Nah, Dok, tadi kan dokter udah menjelaskan Ya. nih mengenai program Bunda Nanya ini. Mungkin dokter bisa kasih tahu apa sih perbedaan yang paling menunjukkan perbedaan Bunda Nanya dengan program kehamilan lainnya? Oke, nggak ada bedanya. Tapi yang Oke. paling mendasar Bunda Ya. Nana adalah di monitoring dalam Oke. satu kesatuan yang terintegrasi. Oke, berarti lebih mengedepankan kepada monitoringnya ya, Iya. Dok? Monitoring yang terintegrasi. Iya. Oke, nah nih, Dok, ada satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain oleh teman-teman di rumah nih, Dok. Terkait biaya nih, Dok. Iya. Itu biayanya kira-kira mahal nggak sih, Dok? Biaya ya. Iya. Ini saya ngomongnya to the point banget tapi ya. Oke. Harusnya kesehatan nggak boleh mahal, Oke. nggak boleh susah. Oke. Undang-undangnya bilang kesehatan itu hak semua orang. Oke. Jadi Bundana akan dibuat sedemikian rupa tidak mahal, Tidak harusnya mahal ya, tidak Dok? tidak Oke. mudah, Oke. tapi terintegrated lah semuanya, Ya. jeglek gitu ya. Betul. Kan sekarang ada eranya misalnya Ya. digital gitu, Iya. dan komprehensifnya Ya. ini nih yang komprehensifnya Betul, ini betul, yang betul. yang satu kesatuan, sehingga kalau dipadanin sama paket yang bener mesti itu jauh lebih mahal. Bundana itu mengedepankan monitoring, Iya. digital gitu ya.
perkara nantinya memang mesti nih ya periksa hamil sama dokternya mah di rumah sakit itu mah lain itu. Betul. Kalau misalnya ada home care bidannya datang atau gitu itu termasuk yang dieksekusi. Oke, jadi itu ya dok ya perbedaan Iya, Bundana iya. dengan program kehamilan lainnya. Iya. Nah teman-teman tadi kan udah mendengarkan nih ya penjelasan secara rinci mengenai Iya. program Bundana. Buat teman-teman yang mau konsultasi atau mengikuti program Bundana ini, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Nah dokter, sebelum kita tutup nih dok, adakah Iya. pesan pada generasi muda Indonesia? Boleh Oke. disampaikan? Boleh. Jadi untuk pesan saya yang paling utama ya Iya. menurut saya ya, sehat diutamakan deh. Oke. Sehat ya. Sebelum hamil atau sebelum merencanakan semuanya harus sehat dulu. Ya. Cerdas itu, sehat dan cerdas itu nggak bisa dipisah loh gitu. Ya. Jadi sehat dan cerdas ini merencanakan sesuatu itu menurut saya yang utama. Ya. Gitu. Jadi kalau tujuan nikah apa dok sebenarnya nikah? Ya betul enggak, menurut saya coba tujuannya adalah berbuat sesuatu ya yang diridhoi sama Allah gitu, basisnya sehat. Itu aja menurut saya. Oke dokter, sebelum kita tutup nih dok podcastnya, ada satu lagi pertanyaan yang mau Ya. saya tanyakan nih dok. Ya. Ini dokter menjalaninya sendirikah atau ada tim lainnya gitu? Ya nggak mungkin lah sendiri gitu. Saya kalau saya sendiri nggak tidur, saya kan Oke. udah pernah kan saya dulu. Iya, Saya tuh tipe orang yang bisa kerja 20 jam sehari loh. Wah, oke dok. Saya juga nggak ngerti juga saat Iya. itu bisa ya kayak gitu. Sekarang Oke. udah nggak mau saya gitu. Iya. Itu saya mensiasati, kenapa dok susah kok dicari dokter Iya. Ahmad kayak gitu ya. Saya tuh satu tim ini, AMS ini Iya, satu satu tim tim ya, gitu Dok, ya. ya. Dokter kebidanannya kita ada 8 orang loh. Oke. Jadi saya ingin sekali ini Iya. program Bundana ini yang naik Iya. gitu ya. Orang tahu semuanya gitu ya. Iya. Dokter Ahmad tidak sendiri. Iya. Ada yang lainnya gitu. Pas nggak ke dokter Ahmad nggak bisa, ada yang lainnya, Iya. ada yang ini, dan itu harusnya ini disebarluaskan sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Dokter Ahmad mah ada kurun waktunya juga Iya. gitu ya. Kalau sampai dia selesai ya udah aja selesai. Tapi program ini kan terus aja mudah-mudahan gitu. Sehingga untuk kedokterannya gitu ya. Iya. Kita berpraktik dengan satu tim. Kemudian untuk hal seperti ini nih, untuk seperti mengedukasi masyarakatnya kita dibantu oleh tim yang luar biasa menurut saya nih yang idenya emang ide milenial Oke, banget lah kayak yang gitu, kekinian banget kekinian gitu ya, banget, Dok, ya? yang bukan saya banget gitu. Jadi gampang diterima oleh anak milenial zaman sekarang. iya bener sih. Oke dokter, makasih banyak nih atas Ya. penjelasannya mengenai program Bundana. Ya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini untuk tahu info-info lebih lanjut mengenai program Bundana. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat generasi penerus Indonesia.